Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlandari dengan NIM 2410101022, program studi S1 Kebidanan, kelas Kebidanan A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pelvis. Tulang penyusun pelvis terdiri dari 2 os koksi, 1 os sakrum, dan 1 os koksigis. Os koksi terdiri dari os ilium, os isium, dan os pubis. Ketiga tulang tersebut bertemu pada os acetabulum. Os ilium terdiri dari ala os ilii, crista iliaca. Tonjolan ini disebut spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Di belakang ada spina iliaca posterior superior. Di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Cekungan ini disebut incisura ischiadica major. Kemudian ada os acetabulum. Kemudian ke os isium. Di os isium terdapat ramus superior os isium, ramus inferior os isium. Kemudian ada spina ischiadica, di bawahnya ada incisura ischiadica minor. Kemudian bagian tebal ini disebut tuber ischiadicum. Kemudian bolongan ini disebut obturator foramen, dan yang besar ini disebut linea arcuata. Kemudian kita ke os pubis. Di os pubis terdapat ramus superior os pubis, ramus inferior os pubis yang membentuk arcus pubis, dan ada simfisis pubis. Kemudian kita ke os sakrum. Bagian sini ini namanya promontorium. Kemudian bolongan-bolongan kecil ini disebut foramina sacralia anterior. Kalau di belakang namanya jadi foramina sacralia posterior. Kemudian di bawah sini ada hiatus sacralia. Ini disebut crista sacralis. Kemudian di sini ala os sacrum, di sini base of sacrum. Kemudian os koksigis. Os koksigis ini terdiri dari 3-5 vertebra yang bergabung. Kemudian ada artikulasio. Artikulasio terdiri dari 2 artikulasio sacroiliaca, terus artikulasio sacrococcygeal, dan simfisis pubis. Selanjutnya ada ligamen. Di ligamen ini terdiri dari anterior longitudinal ligamen, iliolumbar ligamen, anterior sacroiliac ligamen, sacrotuberous ligamen, simfisis pubis joint, sacrospinous ligamen, inguinal ligamen, dan yang terakhir itu ada intertransverse ligamen. Lalu selanjutnya kita ke musculus pelvis atau otot pelvis. Nah, di pelvis mayor ini terdiri dari musculus psoas minor, musculus psoas major, dan musculus iliacus. Di pelvis minor terdiri dari musculus piriformis, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior, musculus quadratus femoris, dan musculus obturator internus. Kemudian ada musculus levator ani yang sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan musculus iliococcygeus. Terus ada musculus coccygeus. Di sini ada musculus ischiocavernosum, musculus bulbospongiosum, musculus fascia diaphragmatis urogenialis, musculus pinter ani externa, dan musculus perineum. Pintu atas panggul atau inlet berbentuk oval yang dibatasi oleh promontorium dan kedua linea arcuata. Kemudian pintu bawah panggul atau outlet itu berbentuk belah ketupat yang dibatasi oleh arcus pubis, ujung kaudal os koksigis, dan kedua tuber ischiadicum kanan kiri. Kemudian ada ukuran-ukuran panggul dalam.
itu terdiri dari 1. Conjugata vera anatomica, jarak antara promontorium ke tepi cranial symphysis pubis kurang lebih 11 cm. Yang kedua ada conjugata vera obstetrica, jarak antara promontorium ke dinding dorsal symphysis pubis kurang lebih 10,6 cm. Yang ketiga ada conjugata diagonalis, jarak antara promontorium ke tepi caudal symphysis pubis. Yang keempat ada diameter transversa, jarak terbesar antara linea arcuata kurang lebih 12,5 sampai 13 cm. Dan yang terakhir atau yang kelima, diameter obliqua, jarak antara artikulasi sacroiliaca ke titik terjauh linea arcuata. Kemudian ada ukuran panggul luar yang terdiri dari 1. Conjugata pudalongum atau eksterna, jarak antara tepi cranial symphysis ke processus spinosus, ukurannya kurang lebih 18 sampai 20 cm. Kemudian ada distansia spinarum, jarak antara kedua spina iliaca anterior superior, ukurannya kurang lebih 23 sampai 26 cm. Yang ketiga ada distansia cristarum, jarak antara kedua crista iliaca, ukurannya kurang lebih 26 sampai 29 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, distansia tuberum, itu jarak antara kedua tuber isiaticum, ukurannya kurang lebih 10,5 cm sampai 11 cm. Nah, untuk yang terakhir itu bidang Hodge. Bidang Hodge adalah bidang khayal untuk menentukan seberapa jauh penurunan bagian bawah janin turun ke panggul. Bisa dilihat pada gambar, Hodge 1 itu sesuai dengan pintu atas panggul, kemudian Hodge 2 sejajar dengan Hodge 1 melalui tepi caudal symphysis pubis, kemudian Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 menuju spina isiadica, dan yang terakhir Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1 melalui ujung os coccygeus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.